Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati Forkopimda Jawa Barat, para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya 2021, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 23 Desember 2021, pukul 07.40 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di akses jalan di Wonosobo depan Gedung Sate Bandung. Bersama-sama akan kita ikuti pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya 2021 dengan tema melalui apel gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya 2021 kita tingkatkan sinergi Polri, TNI, dan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Gubernur Jawa Barat selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Lapor apel gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya 2021 siap dilaksanakan. Pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Bergerak kepada Forkopimda untuk mendapatkan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, amanat apel gelar pasukan Operasi Lilin 2021, Kamis 23 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta para undangan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2021 yang serentak dilaksanakan di seluruh jajaran Polri dengan tema melalui apel gelar pasukan Operasi Lilin 2021 kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru atau Nataru adalah tradisi dan bagian budaya masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah berkumpul bersukacita bersama keluarga serta merayakan pergantian tahun di berbagai lokasi.
Hal ini tentunya akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga mengandung potensi gangguan Kamtibmas dan Kamseltib Karlantas serta penyebaran pandemi COVID-19. Diprediksi 11 juta masyarakat akan melaksanakan mobilitas selama periode Nataru. Berkaca dari periode Nataru tahun lalu, peningkatan mobilitas juga meningkatkan penambahan kasus konfirmasi sebesar 125%. Lonjakan kasus COVID-19 pada Nataru 2020 harus kita jadikan pelajaran. Pada pelaksanaan Nataru tahun ini, kita harus lebih berhati-hati, khususnya mengantisipasi varian COVID-19 Omicron yang menyebabkan lonjakan di berbagai negara dengan kecepatan penyebaran 5 kali lebih cepat dari varian Delta dan sudah ditemukan di 103 negara, termasuk di Indonesia. 5 orang sudah teridentifikasi terpapar Omicron. Dalam keterangan pers Presiden Joko Widodo, beliau mengingatkan bahwa sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal dan kita harus jaga situasi kita tetap baik, pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, dan penularan kita harus bertahan di bawah indeks 1. Situasi pandemi COVID saat ini sudah terkendali, di mana tingkat penularan berada di bawah angka 1 dengan positivity rate dan bor rumah sakit sudah di bawah standar WHO. Kesuksesan mengendalikan laju COVID ini membuat Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam pemulihan COVID-19 menurut indeks Nikkei. Inilah pencapaian yang harus kita pertahankan dan juga dengan tetap kewaspadaan. Oleh karena itu, Polri dengan dukungan dari TNI, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, menyelenggarakan Operasi Lilin 2021 selama 10 hari, dimulai hari ini 23 Desember 2021, sampai dengan 2 Januari 2022 dengan fokus pengamanan kepada 54.959 objek di seluruh Indonesia, baik gereja, tempat wisata, pusat belanja, objek perayaan Tahun Baru, terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara, dan melibatkan 177.212 personel pengamanan gabungan, terdiri dari 103.188 personel Polri, 19.017 personel TNI, dan 55.000 personel yang berasal dari instansi lainnya seperti Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Pramuka, Damkar, Linmas, Senkom, dan instansi lainnya. Akan ditempatkan di 19.400 pos pengamanan dan 1.082 pos pelayanan. Selain itu, di minggu lalu sebelum pelaksanaan operasi, Polri telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 sampai dengan 9 Januari 2022 untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas pra dan pasca Operasi Lilin 2021. Pelaksanaan pengamanan Nataru tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui instruksi Mendagri tentang pencegahan dan penanggulangan COVID saat Natal Tahun Baru. Dalam instruksi tersebut diatur secara khusus pelaksanaan kegiatan masyarakat dan perjalanan pada masa Nataru sesuai level asesmen masing-masing. Situasi yang terkendali ini memberikan kesempatan agar perekonomian bisa tumbuh, dan alhamdulillah di kuartal ketiga tahun ini kita tumbuh di angka positif 3,51% dan diharapkan di akhir kuartal 4 atau minggu-minggu ini kita bisa tumbuh di 4,5 sampai 5%. Oleh karena itu momentum pertumbuhan ekonomi ini harus dipertahankan dengan langkah-langkah
1. Kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. 2. Penguatan PPKM Mikro sampai tingkat RW. 3. Mendorong pengelola wisata untuk mendapatkan sertifikasi CHSE dan seluruh objek-objek publik untuk memasang aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian memaksimalkan vaksinasi sesuai target yang diharapkan. Yang berikutnya melaksanakan penjagaan pengawasan ibadah Natal di gereja-gereja dengan pembagian secara hibrid, pembatasan maksimal 50% prokes sesuai edaran Menteri Agama. Kemudian persyaratan perjalanan moda transportasi harus diawasi pelaksanaannya. Dan berikutnya penguatan pengawasan karantina bagi yang masuk ke Indonesia baik jalur darat, laut maupun udara, melakukan testing, tracing, treatment secara maksimal, melaksanakan random check dengan swab antigen kepada pelaku perjalanan, dan menutup alun-alun, meniadakan bentuk kegiatan masyarakat pada saat malam pergantian tahun, melakukan pengamanan pengendalian secara ketat pelaksanaan ibadah di titik-titik objek vital yang telah ditentukan, kemudian melakukan manajemen rekayasa lalu lintas dari mulai pergelaran pospam, kontraflow, one way, ganjil genap, dan lain sebagainya. Jika langkah-langkah tadi dilaksanakan dengan baik, kami yakin laju penyebaran COVID dapat terkendali. Peserta apel pasukan hadirin yang kami banggakan. Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, terdapat beberapa prediksi gangguan Kaptimas, antara lain 1. Ancaman kelompok intoleran, radikalisme, dan terorisme. 2. Aksi kriminalitas seperti curanmor, balap liar, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan fasilitas umum, dan kerumunan masyarakat yang tidak terkendali yang berpotensi menyebabkan penularan COVID. Juga ancaman bencana alam berupa banjir, tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan. Karenanya Operasi Lilin 2021 ini harus dilaksanakan secara optimal. Kejahatan dan gangguan Kaptimas sekecil apapun harus kita cegah dan antisipasi. Dalam kesempatan yang penuh dengan semangat ini, beberapa penekanan saya untuk dipedomani. Pertama, kepada pasukan personil, jaga stamina dan kesehatan, baik fisik maupun mental, selama menjalankan operasi. 2. Lakukan deteksi dini terhadap dinamika fenomena yang berkembang, sehingga bisa dilakukan pencegahan yang prediktif. 3. Laksanakan pengamanan secara profesional juga humanis, layanan terbaik kepada masyarakat, karena rekan-rekan semua adalah wujud representasi negara di tengah masyarakat. 4. Lengkapi sarana prasarana dari berbagai tempat, termasuk aplikasi Peduli Lindungi, gerai vaksinasi, pos kesehatan, pos swab antigen, panel data informasi, dan lainnya. 5. Dorong awasi pengelola tempat wisata dan tempat publik lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dengan memasang aplikasi Peduli Lindungi. 6. Kawal awasi aktivitas masyarakat di objek-objek vital dengan mengedepankan 3M. Dan terakhir, 7. Mantapkan kerjasama sinergi soliditas antara pihak-pihak yang terlibat. Satukan visi dan tujuan demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini saya mengucapkan terima kasih, penghargaan kepada seluruh personel TNI Polri, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2021, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat senantiasa terjaga. Semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan keikhlasan ini akan menjadi ladang amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2021
dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga damai dan sukacita Natal selalu tinggal di hati kita sehingga menjadi terang sebagai wujud kasih Tuhan dalam menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, keselamatan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jakarta, 23 Desember 2021, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertanda Dr. Andes Titsio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Amanat selesai, pasukan disiapkan. Iya. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan Apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pasukan dibubarkan. Bubarkan. Pidato Kapolri pada seluruh peserta gelar pasukan Operasi Lilin 2021 atau di Jawa Barat dinamai Operasi Lilin Lodaya 2021 dimulai 10 hari dari tanggal 23 ini sampai tanggal 2 Januari. Nah, melihat situasi, laporan dari intelijen, laporan dari masyarakatan, laporan dari semua pihak, insya Allah mohon disampaikan Jawa Barat sedang sangat kondusif hingga dipersilahkan warga Kristiani melaksanakan Natal dengan aman dan tenang. Dijamin 1000% keamanannya oleh negara melalui personil-personil yang lebih dari 170.000 tadi disiapkan di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat tentunya. Namun dalam situasi COVID-nya belum selesai, dalam situasi ada ancaman Omikron, maka dihimbau sesuai edaran Menteri Agama agar ada kombinasi ibadah secara hibrid dan kapasitas 50% kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini dipahami, dipatuhi tanpa mengurangi kenikmatan kita dan mereka yang sedang beribadah. Dan kepada di luar yang melaksanakan ibadah Natal, diprediksi pasti terjadi pergerakan. Ya, oleh karena itu pasukan-pasukan sudah mengantisipasi dengan pos-pos keamanan di berbagai titik strategis, kemudian juga dikombinasikan dengan random antigen untuk memastikan yang bepergian itu aman. Kemudian juga ada vaksinasi yang sifatnya situasional dilakukan. Kita juga akan mengetatkan tidak boleh ada perayaan tahun baru, maka alun-alun dan ruang publik dihimbau untuk ditutup sesuai arahan dari Kapolri selama menjelang tahun baru untuk mengurangi potensi kehadiran kerumunan. Juga kita akan mengetatkan di pusat-pusat wisata untuk memastikan aplikasi Peduli Lindungi benar-benar digunakan sebagai dasar untuk menseleksi orang-orang yang punya potensi COVID bisa di-screening melalui aplikasi tersebut, juga karena sudah melakukan vaksin kurang lebih 2 kali. Terakhir, berita baik, Jawa Barat sudah melewati target dari pemerintah. Target pemerintah menitipkan di akhir tahun ini vaksinasinya itu di 70%. Per hari ini kita sudah 71 mau ke 72%, sehingga diharapkan mungkin di akhir tahun ini kemungkinan bisa di angka 74
mudah-mudahan bisa 75 dengan kecepatan per 3 hari kurang lebih naik 1% kira-kira. Ini adalah kerja keras dari semua pihak, khususnya dari kepolisian TNI dan khususnya lagi tentunya Polda Jabar yang sudah sangat maksimal. Beberapa kabupaten sedang kita dorong terus sehingga insya Allah dengan vaksin yang tinggi, kekhawatiran Omikron yang sudah ada 5 kasus di nasional ini tidak tembus ke penularan lokal, karena sekarang 5 kasus ini adalah rata-rata yang datang dari luar negeri ya. Jadi belum ditemukan di Jawa Barat kasus Omikron, karena per kemarin saja kasus yang dilaporkan kurang lebih hanya sekitar 17 kasus, jadi sangat sedikit dan semua masih Delta. Saya kira itu aman, nyaman, dan kondusivitas yang bisa saya laporkan dan terlihat dari suasana hati kita semua lah ya. Semua merasa senang menghadapi berita baik ini dan menyambut tahun baru 2022 yang penuh dengan kebangkitan. Silakan 1-2 pertanyaan ke saya atau ke Pak Kapolda. Mungkin itu Pak Kapolda yang bisa. Terima kasih Pak Gubernur, rekan-rekan media. Dari semua titik yang ada di wilayah kita anggap mempunyai keamanan tersendiri masing-masing. Selain jalur lalu lintas, tidak ada beberapa tempat wisata yang kita evakuasi. Begitu juga titik-titik yang kita prediksi akan menjadi ancaman kegiatan terroris. Pada prinsipnya semua titik itu mendapat perhatian penuh dari kita bersama teman-teman TNI dan TNI. Jadi seluruhnya mendapat perhatian. Jawab ya. Rekan-rekan, sesuai dengan instruksi, kita tidak akan melakukan penyekatan dan penutupan jalur. Kalaupun karena situasional jalur lalu lintas begitu padat, paling kita akan melaksanakan pengalihan arus dan tetap berjalan. Ya. Seperti tahun lalu, kita akan melihat jam per jam dinamika lalu lintas di puncak. Kalau nanti jam 6 sore tanggal 31 malam ternyata begitu padat di puncak, arus yang akan ke puncak kita akan alihkan ke jalur Ciawi atau jalur lewat dari Cilengsi yang akan menuju. Jadi kita akan melaksanakan pengalihannya, ya. Tidak ditutup, tapi kan dialihkan ke tempat yang jalur yang lain. Ya. Oke ya, terima kasih.